Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring bersama saya Singgi Fathurozi. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk pembelajaran daring kali ini kita akan membahas materi kelas 9 yang berjudul menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan satunya lagi menggunakan rumus ABC. Ini adalah dua cara yang terakhir untuk menentukan akar-akar. Kemarin kita sudah belajar pemfaktoran. Untuk materi kali ini, melengkapkan kuadrat sempurna, cara-caranya agak panjang. Beda dengan pemfaktoran yang kemarin. Biasanya, kalau saya, mungkin di buku-buku yang lain, ada cara-cara tersendiri dan langkah-langkah yang mungkin sedikit berbeda, tapi intinya sama saja. Kalau saya rubah menjadi, nanti bentuknya menjadi X pangkat 2, terus kalau di tengah-tengahnya itu nilainya 2 dikali X dikali Y, dan yang belakang Y pangkat 2, maka persamaannya nanti akan saya rubah menjadi X bisa plus bisa minus Y dalam kurung pangkat 2. Langkah-langkahnya ada banyak. Yang pertama, kita rubah persamaannya menjadi seperti berikut. Atau paling gampangnya, kalau ada konstanta, kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Ingat ya, konstanta, hanya konstanta saja. Langkah yang kedua, kita lihat nilai koefisien dari X pangkat 2. Apabila nilai koefisiennya itu tidak sama dengan 1, maka semua ruas harus kita bagi dengan nilai A-nya tadi. Ingat ya. Tapi kalau nilai A-nya itu sudah 1, maka langkah kedua kita lewati saja. Langkah ketiga, setelah melihat nilai koefisien X pangkat 2 tadi, sekarang ganti. Kita lihat nilai koefisien dari X pangkat 1. Berapapun nilainya akan kita bagi dengan 2. Ingat ya, koefisien dari variabel X pangkat 1 kita akan bagi dengan 2. Kalau dibagi dengan 2, berarti persamaannya, atau katakanlah kalau nilainya tadi pecahan, itu bisa dikalikan dengan 1/2, hasilnya sama. Setelah kita bagi koefisien dari variabel X pangkat 1 tadi, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan pada kedua ruas hasilnya tadi. Oke ya. Setelah itu, langkah selanjutnya, nah kita cek dulu nilai X sama nilai yang dipangkatkan 2 tadi. Apabila kalau ingat, balik lagi ke persamaan yang ini. Kalau kita kalikan 2, dikalikan nilai X-nya tadi, lalu dikalikan dengan yang dipangkatkan 2, kalau hasilnya sama dengan koefisien dari X pangkat 1, maka kita rubah menjadi bentuk ini. X bisa plus bisa min dengan nilai Y yang di belakang tadi dipangkatkan 2. Kenapa Pak kok ada plus sama min? Kita lihat nilai koefisiennya tadi, koefisien X pangkat 1. Apabila nilainya plus, maka nanti di dalam kurung juga plus. Kalau nilainya min, kita kasih min juga. Selanjutnya, setelah ruas kiri dirubah, jangan lupa ruas kanan kita cari hasilnya yang pangkat 2 tadi.
Kita lanjutkan sampai ketemu hasilnya berapa. Setelah itu, kita akarkan kedua ruas. Setelah diakarkan kedua ruas, nah, kenapa di sini muncul tanda plus minus lagi? Karena gini, nilai dari akar itu bisa positif, bisa negatif. Contoh, kalau saya punya negatif, kalau saya punya akar 9, hasilnya kan pasti kalian menebak 3. Ini benar. Kalau nilainya positif 3, itu juga benar. Nah, kalau seumpama akar 9 tadi, saya menjawabnya akarnya itu negatif 3, bener enggak? Pasti bener kan, karena negatif 3 dikalikan negatif 3, itu hasilnya juga 9. Maka, kalau kita buat persamaan, hasil dari akar itu bisa positif, bisa negatif. Ingat ya. Selanjutnya, setelah itu kita selesaikan persamaannya. Kita cari X1 dan X2. Biar tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Contoh pertama, di sini ada X pangkat 2. Di sini ada X pangkat 2 sama dengan 12X plus 2. Nah, ingat ya, langkah pertama. Langkah pertama tadi, C itu harus ada di sebelah kanan. Selain C itu ada di sebelah kiri. Maka persamaannya berubah menjadi X pangkat 2. Berarti 12X-nya pindah menjadi negatif 12X sama dengan 2-nya tetap berada di sebelah kanan. Selanjutnya, langkah kedua kita cek. Langkah kedua, kita cek koefisien dari X pangkat 2 atau nilai A. Karena nilai A-nya itu sudah 1, maka langkah kedua kita lewati. Masuk langkah ketiga, yaitu kita lihat nilai dari koefisien di X pangkat 1. Nilainya adalah negatif 12. Karena di sini yang diambil itu hanya angka, karena nanti dikuadratkan, maka positif negatif tidak begitu pengaruh. Ingat ya. Jadi yang kita ambil hanya 12, kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya hasil 6 ini nanti kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan pada kedua ruas. Ingat ya, berarti langkah keempat ada X pangkat 2 min 12X, kita tambahkan dengan 6, kita pangkatkan 2, lalu sama dengan 2, kita tambahkan lagi dengan 6 dipangkatkan 2. Maka selanjutnya langkah kelima, yaitu kita lihat pertama, kita cek nilai dari 2 dikali X dikali Y. 2 itu dari angkanya, dari rumusnya sana. Nilai X-nya tadi tetap 1X, nilai Y-nya adalah 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 12X. Karena sesuai dengan ini, maka ruas kiri itu berubah menjadi X, karena di sini min kita beri negatif, Y-nya tadi 6, tutup kurung dipangkatkan 2. Jangan lupa yang sebelah kanan kita selesaikan. Berarti 2 ditambah 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Kita lanjutkan dulu. Maka X min 6 dalam kurung pangkat 2 hasilnya 38. Karena ini sudah tidak ada yang bisa dirubah, kita lanjut langkah ke-6. Langkah ke-6 tadi adalah akarkan semua ruas atau kedua ruasnya. Maka bentuknya seperti ini dulu. Akar dalam kurung X min 6 dipangkatkan 2 sama dengan, jangan lupa tanda plus minus, akar dari 38. Selanjutnya, ruas sebelah kiri, karena ada akar pangkat 2 dan di sini ada pangkat 2, maka biasanya langsung hilang. Diingat kembali pada materi perpangkatan, maka di sini langsung menjadi X min 6 sama dengan
plus minus akar 38. Ingat ya. Langkah ketujuh, kita selesaikan persamaannya atau kita cari X1 dan X2. Biasanya X1 itu memakai yang positif, X2 memakai yang negatif. Kita cari dulu nilai dari X1. X min 6 sama dengan kita pakai yang positif akar 38. Karena akar 38 tidak bisa diakarkan, maka biarkan seperti itu. Kalau sampai rubah menjadi yang seperti di akar bab 1 kemarin, maka nanti akan lebih panjang, jadi nggak usah. Di sini X-nya tidak perlu pindah, yang pindah hanyalah negatif 6. Negatif 6 pindah ruas menjadi positif, yang di sini tetap plus akar 38. Sedangkan X2-nya, karena di sini tidak bisa dilanjutkan, langsung lanjut X2, maka X min 6, nah kita pakai yang negatif akar 38. Seperti tadi negatif 6 pindah ruas maka jadi positif. Di sini tidak berubah, negatif akar 38. Maka kalau ditulis himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya ada 6 ditambah akar 38 dan 6 dikurangi akar 38. Gimana? Bisa dipahami? Langsung lanjut contoh yang kedua, biar tidak bingung lagi. Oke, langkah pertama, biar cepat, C harus pindah, maka persamaannya menjadi 3X pangkat 2 min 5X sama dengan, karena pindah ruas berarti menjadi positif. Ingat ya. Selanjutnya, langkah kedua, karena A itu bernilai 3, maka persamaannya semuanya harus dibagi dengan 3. Maka menjadi X pangkat 2 min 5/3X sama dengan 2/3. Langkah ketiga, kita bagi koefisien X pangkat 1-nya tadi dengan 2. Dibagi 2 atau dikalikan dengan 1/2. Maka hasilnya adalah 5/6. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan di kedua ruas dan kita kuadratkan hasil cara nomor 3 tadi. Maka persamaannya menjadi X pangkat 2 min 5/3X ditambah dengan 5/6 pangkat 2 sama dengan 2/3 ditambah dengan 5/6 dipangkatkan 2 lagi. Langkah kelima, kita cek 2 dikali X dikali 5/6. Karena di sini bisa dicoret, maka hasilnya adalah 5/3. Di sini tadi sisa 3, 5/3X. Karena sesuai, maka persamaannya berubah menjadi X. Di sini negatif, di sini juga negatif. Kita ambil angka yang belakang, 5/6 dipangkatkan 2. Ruas kanan kita cari hasilnya 2/3 ditambah dengan 25/36 karena dikuadratkan. Kita lanjutkan karena masih bisa dirubah. X min 5/6 pangkat 2 sama dengan, kita samakan penyebut, 36 dibagi 3, 12 dikali 2, 24. Yang sebelah kanan tidak berubah. Maka X min 5/6 pangkat 2 sama dengan 49/36. Selanjutnya langkah ke-6, yaitu kita akarkan kedua ruas. Maka X min 5/6 pangkat 2 sama dengan, jangan lupa X plus minus, akar 49/36. Nah, karena di sini angkanya bisa diakarkan, kita rubah dulu.
Maka di sini ingat ya, ada pangkat 2, ada akar 2, pangkat dan akarnya hilang. Maka di ruas kiri menjadi X min 5/6 sama dengan plus minus akarnya 49 itu 7, akarnya 36 itu 6. Langkah terakhir, kita cari X1 dan X2-nya. X1, kita pakai yang positif, berarti X min 5/6 sama dengan 7/6. Negatif 5/6-nya pindah ruas, maka 7, karena sama-sama 6, kita boleh jadikan seperti ini, 7 ditambah 5. Maka X sama dengan 12/6. 12/6 itu nilainya 2. X2-nya kita cari pakai yang negatif. Maka X min 5/6 sama dengan min 7/6. Kita pindahkan negatif 5/6, maka jadi positif. Kita taruh di depan biar tidak bingung. Berarti X sama dengan 5 dikurangi 7, nilainya negatif 2/6. Karena masih bisa disederhanakan, berarti menjadi min 1/3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, jangan lupa selalu pakai kurung kurawal. Di situ ada 2 dan ada negatif 1/3. Oke, di sini bisa dipahami. Kita lanjut pada rumus ABC. Rumus ABC ini adalah pilihan terakhir untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Rumusnya adalah sebagai berikut. X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus. Ingat ya, karena di sini ada akar, berarti di sini harus ada plus minus. Akar dari B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Kita harus cari ABC-nya dulu. Dan yang paling penting adalah persamaannya tadi harus dirubah ke bentuk seperti ini dulu. Kenapa? Karena kalau belum berubah seperti ini, biasanya nilai plus minusnya itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Ingat ya, harus dirubah ke bentuk umum dulu. Baru kita cari nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu dimasukkan ke rumusnya. Oke, biar tidak bingung, langsung contoh menggunakan rumus ABC. Di sini ada X pangkat 2, min 6X sama dengan min 7. Ingat, kita harus rubah menjadi bentuk persamaan umumnya, maka min 7 harus pindah. X pangkat 2, min 6X pindah ruas jadi positif. Jangan lupa sama dengan 0. Baru kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya positif 7. Langsung kita masukkan ke rumus. X1 dan 2 sama dengan negatif B positif negatif akar dari B pangkat 2 min 4 dikalikan A dikalikan C per 2 dikali A. Kita lanjutkan negatif, karena B-nya di sini sudah negatif. Ingat ya, B-nya harus dinegatifkan, maka negatif 6 harus dinegatifkan. Berarti negatif ketemu negatif. Akar dari min 6 dipangkatkan 2, min 4, A-nya 1, C-nya 7, per 2 dikalikan A-nya 1. Maka X1 dan 2 sama dengan min ketemu min, jadinya positif, plus minus, di sini akar 36
4 kali 1 kali 7 hasilnya 28 per 2. Di sini X1 dan 2 sama dengan 6 plus minus akar dari 8 per 2. 8 kita masih bisa rubah, maka karena angkanya masih kecil, 6 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, ingat di teori merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, kalau ketemu seperti ini, maka kita bisa merubahnya menjadi 3 plus minus akar 2, karena semuanya dibagi dengan 2. Karena sudah tidak bisa dirubah lagi, maka kita cari X1 dan X2. Ingat, X1 pakai yang positif, karena tidak bisa dirubah, ya sudah, biarkan. Dan kita cari X2-nya. X2-nya memakai yang negatif. Maka 3 dikurangi akar 2. Sama-sama tidak bisa dirubah, maka ya sudah, langsung himpunan penyelesaian. Dimasukkan di dalam kurung kurawal, 3 ditambah akar 2 dan 3 min akar 2. Bagaimana? Caranya tidak terlalu panjang, bisa menjadi salah satu pilihan kalau sampean semua ingin menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Lanjut contoh yang kedua. Di sini ada X pangkat 2 plus 7X plus 10. Maka karena di sini sudah memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat, kita langsung cari nilai A, B sama C-nya. Nilai A-nya 1, B-nya 7, C-nya 10. Kita masukkan ke rumus. X1 dan 2 negatif B plus minus akar B pangkat 2 min 4 AC per 2 dikali A. Maka X1 dan 2 sama dengan, ingat, B-nya harus dinegatifkan, plus minus B-nya tadi 7 pangkat 2 min 4, A-nya 1, C-nya 10 per 2 dikali 1. Maka X1 dan 2-nya adalah negatif 7, karena ini positif ketemu negatif, plus minus 7 pangkat 2, 49, 4 kali 1 kali 10, hasilnya 40 per 2. Kita lanjutkan. Maka negatif 7 plus minus akar dari 9 per 2. Maka masih bisa lanjut, plus minus 3 per 2. Sudah tidak bisa yang dikecilkan lagi, maka kita cari X1-nya. Kita pakai yang positif, 3 per 2. Maka X1-nya bernilai min 4 per 2. Min 4 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, kita cari X2, yaitu negatif 7. Kita pakai yang negatif 3 per 2. Maka nilai dari X2-nya adalah min 10 per 2. Maka X2-nya ketemu negatif 5. Jangan lupa, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 5. Ya, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran daring kali ini. Kalian semua bisa mencari informasi dari berbagai macam, dari internet boleh, dari buku boleh. Kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, jangan malu-malu bertanya. Ingat ya, kalau sampean malu bertanya, bukan sesat di jalan, tapi sesatnya waktu mengerjakan soal. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.